Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat pembelajar, bertemu dengan saya Adi Nur Rahman, Guru Kimia SMA Negeri 1 Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Pada awal abad ke-20, pendidikan hanya milik segelintir orang saja. Pendidikan hanya diperoleh oleh anak-anak para bangsawan dan dari kalangan Belanda. Sedangkan jutaan rakyat pribumi hanya mampu untuk bermimpi merasakan bangku sekolah. Dalam kondisi kegelapan yang seperti itu, muncullah seorang pemuda dari Keraton Yogyakarta yang bernama Raden Mas Suwardi Suryodiningrat, atau yang nanti kemudian dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara bukan hanya sebagai seorang pahlawan, melainkan juga seorang yang visioner, yang mampu, yang akan membawa perubahan pendidikan di Indonesia di masa depan. Perjuangan Ki Hajar Dewantara bukan dimulai dari medan perang, bukan menggunakan pedang, melainkan menggunakan pena dan suaranya. Sebagai seorang wartawan, Ki Hajar Dewantara mengungkapkan kritik-kritik tajamnya kepada pemerintahan kolonialisme Belanda. Terutama yang paling terkenal adalah yang tertulis pada buku yang bernama Olsiken Nederlander Was, atau yang dikenal sebagai Seandainya Aku Seorang Belanda, di mana di dalamnya ia menyampaikan kritik terhadap pemerintah Belanda yang ingin merayakan 100 tahun kemerdekaannya di Indonesia. Rasanya tidak adil kalau kalian mengadakan pesta di atas bangsa yang kalian jajah. Mendengar hal tersebut, pemerintah Belanda lantas marah besar, kemudian akhirnya mengasingkan Ki Hajar Dewantara ke Belanda. Pada masa pengasingan, alih-alih merasa depresi, takut, dan lain sebagainya, justru Ki Hajar Dewantara menggunakan kesempatan itu untuk mempelajari bagaimana sekolah di Belanda mampu mencetak siswa atau mencetak anak-anak yang mandiri, berkarakter, dan berpikir kritis. Sehingga suatu saat ia bertekad akan membawa ilmu yang dia peroleh ke bangsa Indonesia itu sendiri. Pada masa inilah Ki Hajar Dewantara muncul, yang nama semula adalah Raden Mas Suwardi Suryodiningrat dirubah menjadi Ki Hajar Dewantara. Mengapa harus Ki Hajar Dewantara? Ki Hajar berarti guru, Dewantara guru, dewanya di antara para guru. Sebuah nama yang memiliki tekad kuat untuk menjadi seorang guru bagi bangsanya. Kemudian saat Ki Hajar Dewantara telah kembali ke tanah air, ia lantas mendirikan sekolah revolusioner pada tahun 1922 yang dinamakan dengan Taman Siswa. Pada sekolah ini tidak hanya kalangan konglomerat, tetapi seluruh masyarakat dari berbagai kalangan bisa mengenyam pendidikan, baik kalangan konglomerat maupun kalangan biasa. Pada sekolah Taman Siswa ini juga bukan hanya mengajarkan tentang membaca, menulis, dan menghitung, melainkan juga pendidikan karakter dan cinta tanah air. Kemudian pada kesempatan inilah Ki Hajar Dewantara memunculkan filosofi pendidikan yang sampai saat ini kita masih terdengar dan familiar di telinga kita. Filosofi tersebut adalah ing ngarso sung tulodo, ing madya maun karso tuturi handayani. Di depan menjadi teladan, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberikan dorongan. Berdasarkan filosofi tersebut, sebagai seorang guru kita paham dan kita tahu bahwasanya seorang guru bukan hanya bertugas untuk mengajar, melainkan juga menjadi contoh, menjadi teladan, dan pemberi motivasi bagi murid-muridnya agar menjadi pribadi yang berkarakter dan baik di masa depan. Ki Hajar Dewantara memang sudah tiada, namun hasil jerih payah dan perjuangannya masih dapat kita rasakan sampai dengan saat ini. Ketika kita mendengar kata pendidikan atau ketika sedang menjalani sebuah pendidikan, maka disitulah kita merasakan manfaat daripada apa yang diperjuangkan oleh Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar, kita harus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.